Memang setan ini kan salah satu pintu yang mereka gunakan untuk masuk ke dalam hati manusia ini adalah pintu ketakutan, pintu rasa takut. Jadi setan berupaya untuk menumbuhkan dan membesarkan rasa takut kita ini dan diarahkan kepada hal-hal yang salah. Maksudnya bagaimana? Rasa takut ini manusiawi, tapi rasa takut yang kita miliki ini hendaknya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah rasa takut yang benar. Kita takut Allah marah, maka ini benar. Kita takut Allah menjauhi kita, ini benar. Rasa takut yang benar seperti ini. Tapi apabila rasa takut ini kita arahkan kepada selain Allah, maka inilah rasa takut yang salah. Kita takut kehilangan harta, salah. Kita takut kehilangan ini, kita takut kehilangan itu. Yang kemudian semakin besar rasa takut yang dimiliki oleh kita, na'udzubillah, semakin berani seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin takut seseorang itu, semakin takut seorang hamba itu dengan makhluk yang lainnya, semakin berani dia dengan Tuhannya. Satu contoh, misalkan ada orang yang takut cintanya ditolak, nembak cewek, takut cintanya ditolak. Karena saking takutnya, kemudian dia main dukun, belajar ilmu pelet. Karena dia takut sama makhluk, takut cintanya ditolak sama makhluk, akhirnya dia berani untuk melanggar batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Ini bahaya nih. Semakin takut seseorang dengan makhluk, semakin berani dia dengan Tuhannya. Tapi semakin takut kita dengan Tuhannya, semakin benar rasa takut yang kita miliki. Seperti contoh yang saya ceritakan rekan saya tadi, dia takut kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Ini kan bisikan dari setan ini, agar dia berhenti meminta ampun, agar dia putus asa dari rahmat Allah, agar dia putus asa dari ampunan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya sudah begitu luas, rahmatnya sudah begitu luas. Kita sudah diberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk meminta ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu sifatnya wajib dari segala macam dosa. Mau dia dosa besar ataupun dosa kecil, kita wajib melakukan taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Kalau seandainya maksiat itu terjadi antara hamba dan Allah yang tidak ada kaitannya dengan hamba yang lain, maka taubat itu ada 3 syarat. Ini kalau dosa yang terjadi antara Allah sama manusia. Nanti akan kita lihat ada jenis-jenis dosanya. Ada 3 syarat taubat. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyati. Dia melepaskan diri dari maksiat yang dia lakukan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yandama 'ala fi'liha. Dia harus menyesal atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kenapa kok harus menyesal? Kalau dia nggak menyesal, dia akan mudah untuk kembali kepada maksiat tersebut. Syarat yang ketiga, an ya'zim alla ya'uda ilaiha abadan. Dia harus bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut selamanya.
Itu 3 syarat taubat yang yang disyaratkan apabila dosa yang dia lakukan itu adalah dosa antara dia dengan Allah. Tapi ada beberapa jenis dosa yang berkaitan dengan hak-hak sesama kita, hak-hak manusia yang lainnya. Misalkan dosa mencuri. Ini kan urusannya bukan antara orang tersebut dengan Allah, bukan antara itu saja, tetapi dia berurusan dengan orang lain lagi yang kemudian berurusan lagi dengan Allah. Jadi rangkaiannya itu ke orang lain dulu baru kepada Allah. Kalau yang seperti ini ditambahkan 1 syarat lagi, kata Imam Nawawi. Kalau jenis dosanya adalah dosa yang melibatkan orang lain itu tadi, yang merugikan manusia yang lain, maka ditambah 1 syarat lagi, yaitu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus melepaskan diri dari hak yang dia tanggung dari saudaranya itu tadi. Dia mencuri helm misalkan, maka kalau mau bertaubat, harta yang dia curi harus dia kembalikan dulu kepada saudaranya itu tadi, baru dia kemudian minta ampun kepada Allah. Dia berdosa, dosanya apa? Zolim misalkan, melukai. Maka kemudian di dalam konsep hudud dalam agama Islam ada yang disebut dengan konsep kisos. Kisos itu membalas hukuman yang sama dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau kesalahannya berupa mematahkan tulang, maka patahkan juga tulang yang sama. Kalau kesalahannya berupa mematahkan gigi, maka patahkan juga gigi yang sama. Kalau kesalahannya berupa menggoreskan luka, maka goreskan juga luka yang sama. Kalau kesalahannya berupa nyawa, maka dibalas juga dengan nyawa. Kalau seandainya pihak keluarga meminta nyawa, ini yang disebut dengan hukum kisos. Had hukum kisos di dalam agama Islam. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini, yang berhak untuk melakukan dan memutuskan hukum kisos ini adalah pemerintah atau pemimpin. Kita melakukan dosa di siang hari, bertaubatlah di malam hari. Kita melakukan dosa di malam hari, bertaubatlah di siang hari. Atau tidak usah nunggu pergantian waktu. Kita melakukan dosa di siang hari, kemudian kita menyesal, kemudian kita sadar kalau itu adalah sebuah dosa, tidak usah nunggu malam, langsung kita bertaubat, langsung kita minta ampun kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, ketika kita terlanjur melakukan kesalahan di malam hari yang berujung kepada dosa, tidak usah nunggu pergantian waktu di subuh hari atau di pagi hari, langsung pada saat itu kita bertaubat. Tidak ada batasannya. Siang dan malam Allah Subhanahu wa ta'ala siap menerima taubat siapapun yang ingin bertaubat. Siap menerima permintaan ampunan dari siapapun yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun waktunya, nggak ada batasannya. Hatta sampai, ada batasannya di sini, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Artinya sampai hari kiamat. Kalau itu hari itu sudah datang, maka pintu taubat sudah tertutup. Dan kita nggak tahu kapan datangnya hari tersebut. Maka karena kita tidak diberikan Allah kesempatan untuk mengetahui kapan datangnya hari tersebut, itu artinya kita diberikan Allah kesempatan untuk bertaubat secepat mungkin. Kapanpun kita sadar, kapanpun kita menyesal, bertaubatlah sesegera mungkin, karena kita nggak tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan terima taubatnya. Taballahu alaihi. Jadi tidak usah takut Allah tidak menerima ampunan kita. Tidak usah takut Allah tidak menerima taubat kita, sebesar apapun kesalahannya. Saya juga pernah ditanya dalam salah satu majelis, ada yang bertanya, ya sama kayak tadi pertanyaannya. Yang bertanya ini memiliki masa lalu yang kelam, pahit masa lalunya. Kemudian dia mau bertaubat. Dia tanya kepada saya, masihkah ada kesempatan saya untuk bertaubat? Masihkah Allah mau menerima pertaubatan saya? Terus saya tanya balik, Pak, sampean sama Umar bin Khattab, lebih besar mana kesalahannya? Lebih besar mana dosanya? Sampean pernah membunuh? Tidak pernah. Umar bin Khattab pernah membunuh sebelum Islam, sebelum beliau masuk Islam. Sampean pernah mencaci maki Rasulullah? Tidak pernah. Umar bin Khattab pernah mencaci maki Rasulullah. Sampean pernah menyiksa orang, memaksa orang untuk keluar dari agama Islam, memaksa orang untuk murtad, pernah enggak? Tidak pernah. Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Adiknya dan adik iparnya dua-duanya diancam oleh Umar bin Khattab untuk meninggalkan agama Islam. Kira-kira besaran mana kesalahan yang sampeyan lakukan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Baru dia, iya juga ya, kan gitu. Sebesar kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, itu pun Allah ampuni dosanya. Allah maafkan. Allah terima taubatnya Umar bin Khattab, kan seperti itu. Padahal kesalahannya sudah ya kalau mau kita bahasakan sudah di luar batas wajar itu. Mencaci maki Rasulullah pernah, membunuh orang pernah, mengancam orang atau memaksa orang untuk menjadi murtad juga pernah. Nah, kalau kita merasa kesalahan kita sudah terlalu besar, kira-kira Allah mau nggak menerima taubat kita, maka kita lihat kesalahan-kesalahan para sahabat terdahulu, yang mana seluruhnya Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu baru Umar bin Khattab. Belum kalau kita berbicara Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dalam 2 perang ini masih masuk dalam barisan orang-orang musyrik. Dalam perang Badar, Khalid bin Walid masih masuk barisannya orang-orang kafir. Dalam perang Uhud, Khalid bin Walid masih masuk dalam barisannya orang-orang kafir. Bayangkan berapa orang muslim yang dibunuh oleh Khalid bin Walid dalam 2 perang ini. Apalagi di peristiwa perang Uhud, banyak berguguran dari pasukan-pasukan muslim. Sudah berapa, ibarat kata tangannya Khalid bin Walid ini sudah berapa darah yang ditumpahkan oleh Khalid bin Walid ini. Dan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bertaubat. Maka mempelajari sejarah itu juga penting agar kita tahu posisi kita terhadap orang-orang di zaman dahulu itu seperti apa. Kalau kita merasa putus asa, kalau kita merasa terlalu berat untuk bertaubat, kalau kita merasa terlalu berat karena dosa-dosa kita sudah sangat berat, kita lihat masa-masa dahulu, ada berapa orang-orang yang Allah ampuni, yang Allah terima taubatnya dalam kondisi mereka melakukan dosa yang lebih berat daripada dosa-dosa kita.
Nah ini agar kita introspeksi diri. Satu hadis lagi yang kita baca, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata,